Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Hari ini, pagi ini kita telah memasuki bulan Mei. Hari ini kita akan bersama merenungkan firman-Nya melalui peribadahan dalam syukur dan sukacita. Kita juga telah memasuki bulan misi Pipka. Mari kita akan siapkan diri kita di dalam ibadah pagi hari ini. Pujian, ku datang di hadirat-Mu. Saya mengundang kita untuk berdiri. Mari bersama Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita menyiapkan hati kita. Ibadah hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Allah Sang Pencipta langit dan bumi, yang dalam kasih dan setia tidak pernah meninggalkan buah pekerjaan tangannya. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain
daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Mari pada kesempatan ini saya menyapa kita semuanya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada, terutama pasti di rumah masing-masing. Selamat hari Minggu. Mari kita bisa memberikan salam satu dengan yang lainnya, masing-masing keluarga. Mari bisa memberikan salam dengan ucapan selamat pagi, selamat berbakti di dalam kasih karunia Tuhan. Dalam segala keadaan, Tuhan Yesus itu baik. Mari bersama pujian ini akan membawa kita untuk masuk ke dalam kasih karunia Tuhan melalui waktu yang teduh bagi kita untuk menyatakan segala kekurangan kita, pelanggaran kita, batu karang yang teguh. Mari kita datang kepada batu karang yang teguh itu. Dengan darah rusukmu
kita bersama bersaat teduh mengambil waktu pribadi di hadapannya. Tuhan Yesus Kristus, kepadamu kami datang. Engkaulah batu karang yang teguh bagi kami ketika kami terasa lelah dan goyah dalam hidup kami. Ketika kami terasa berbeban berat. Ketika kami keliru mengambil langkah jalan hidup kami. Hanya oleh karena belas kasih-Mu Tuhan. Maka kami memiliki harapan yang baru. Engkaulah yang memberi kami hati dan kekuatan yang baru. Menapaki hidup kami dengan keteguhan daripada-Mu ya Tuhan. Engkaulah sumber dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu saya mengundang kita berdiri. Maka dengarkanlah berita firman-Nya yang memberikan anugerah kepada kita, kekuatan kepada kita. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah-Nya. Maka hiduplah seturut dengan firman-Nya. Turutilah perintah-perintah Allah di dalam diri Yesus Kristus. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Kristuslah batu karang kita. Kita akan menyiapkan hati dalam perenungan sabda. Kita akan memulai dengan satu pujian ini. Kristuslah batu karangku. Yesus Kristus, di saat-saat seperti ini, kami benar-benar membutuhkan kekuatan ya Tuhan. Dan kekuatan itu hanya kami peroleh, hanya kami dapatkan di dalam-Mu ya Tuhan. Kami memohon belas kasih-Mu, tolong kami untuk tetap ada di atas landasan yang kokoh, yakni di atas dasar Yesus Kristus itu sendiri. Maka firman yang akan kami renungkan itu menjadi kekuatan bagi kami. Roh Kudus,
buka hati kami, lembutkan hati kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita dari Matius 16. Injil Matius 16 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Amin. Petrus sebagai batu yang hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Petrus atau yang dipanggil juga Simon, putra Yunus dalam Matius 16 ayat 17, atau Yohanes, putra Yohanes dalam Yohanes 1 ayat 42, dan Bapak Ibu bisa melihat dalam teks Injil Yohanes juga. Ia seperti saudaranya Andreas adalah seorang nelayan. Lahir di Betania dan di kota Kapernaum itulah Petrus bertemu dengan Tuhan Yesus. Ia termasuk dalam bagian murid yang dekat dengan Tuhan Yesus, selain Yohanes dan Yakobus. Manakala Tuhan Yesus memanggilnya untuk mengikut Tuhan Yesus, Petrus segera meninggalkan jala dan perahunya, meninggalkan pekerjaannya, dan bahkan meninggalkan keluarganya untuk mengikuti Tuhan Yesus, menjadi muridnya. Dan di Kaisaria Filipi inilah Tuhan Yesus mempertanyakan tentang pokok yang penting bagi murid-muridnya. Tuhan Yesus menanyakan, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Hal itu ditanyakan oleh Tuhan Yesus kepada para murid. Siapakah aku ini? Pertanyaan yang penting, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Seberapa mereka mengenal Tuhan Yesus? Siapakah Tuhan Yesus Kristus bagi mereka secara pribadi? Bukan kata orang, tetapi siapakah Yesus Kristus itu bagiku, bagi saya secara pribadi? Ketika pertanyaan ini diajukan oleh Tuhan Yesus Kristus, Petrus segera menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup."
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Mesias adalah tokoh yang dinanti-nantikan oleh orang-orang Yahudi. Mesias yang diurapi, yang akan memerintah orang-orang Yahudi dan bangsa-bangsa lainnya. Ketika Petrus menyatakan ini, bahwa Mesias ialah Yesus dari Nazaret, maka hal itu menjadi terang bagi ia secara pribadi dan juga tentunya bagi murid-muridnya. Petrus juga memiliki pemahaman seperti orang-orang Yahudi yang menanti-nantikan kedatangan Mesias itu. Kata Ibraninya adalah Masya. Dalam kata Aram, Mesika. Dan dalam bahasa Yunani, Mesias. Mesias yang diurapi, nabi yang besar, raja yang dijanjikan kepada nenek moyang mereka. Dan yang mereka percayai akan datang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, itu seperti yang dikatakan, yang dinubuatkan oleh nabi-nabi Allah. Bahkan diturunkan, diceritakan, dikisahkan secara turun-temurun, disuarakan dan dipercayai oleh orang-orang Yahudi dan juga oleh Petrus dan murid yang lain. Nabi Yesaya menyatakan di dalam Yesaya 11 bahwa dia akan datang. Mesias ini akan datang dalam roh Tuhan, roh hikmat, pengertian, roh nasihat, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Bahkan di dalam Yesaya 61 menyatakan tentang orang yang dikaruniai Roh Kudus dan yang akan memberitakan tahun rahmat Tuhan bagi umatnya, bahkan bagi semua bangsa-bangsa. Tidak hanya bagi bangsa Yahudi, tetapi bagi bangsa-bangsa yang ada. Hal kedua yang dikatakan oleh Petrus adalah, selain pertama, engkau adalah Mesias. Yang kedua adalah anak Allah yang hidup, yang memiliki sifat yang sama dengan Allah itu. Dan kita tahu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah telah menyatakan siapa anak Allah itu. Ketika malaikat Allah ini berbicara kepada Maria di dalam Lukas 1 ayat 35, ketika malaikat itu menyampaikan berita tentang akan dikandung oleh Maria seorang bayi, malaikat utusan Allah ini menyatakan, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Anak Allah itu berarti memiliki sifat, memiliki kemuliaan dari Allah yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, anak Allah yang diperkenan oleh Allah sendiri untuk melaksanakan
rencana Bapanya, yakni Allah itu. Yohanes 3 ayat 17 firman Allah, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Sangat jelas Bapak Ibu, bahwa anak Allah itulah yang diutus untuk menyelamatkan dunia, menyelamatkan umat manusia. Dan Tuhan Yesus Kristus menyatakan itu, melaksanakan itu, mewujud nyatakan itu. Bagaimana Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah dunia, ke tengah-tengah umat manusia, dan menyatakan tahun rahmat Tuhan bagi umatnya, bagi semua orang. Bagaimana Ia datang di tengah-tengah umat manusia, melayani umat manusia, mewujudkan kasih Allah di dalam setiap pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Menolong, menyembuhkan, mengangkat orang-orang miskin, menyembuhkan yang sakit, membebaskan orang-orang dari setiap kungkungan, sakit penyakit, kuasa-kuasa jahat, roh-roh yang menjadikan orang menderita. Dan lebih dari itu, mewartakan, menyatakan kasih karunia Tuhan Allah beserta manusia. Tuhan Yesus dengan taat, dengan kerendahan hati melakukan pelayanan itu, menyatakan tahun rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan bagi umat manusia. Bahkan lebih dari itu, menggenapkan penyelamatannya atas umat manusia. Yakni dengan ketaatan dan kesetiaan menderita, melakukan tugasnya dengan menjalani maut dengan tulus dan teguh sampai akhir. Ia mati di atas kayu salib. Namun yang pada akhirnya Allah membangkitkan Dia dan meninggikan Dia dan membuat Yesus yang disalibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus yang diurapi itu. Maka Bapak, Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Petrus dengan tegas menyatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Murid-muridnya tahu benar bahwa Yesus Kristus merupakan Mesias, anak Allah yang hidup itu. Bukan berdasarkan apa yang umum dipahami oleh orang-orang. Bukan berdasarkan apa yang dikatakan oleh orang-orang waktu itu. Waktu itu orang-orang menyebut Tuhan Yesus Kristus sebagai Yohanes Pembaptis. Itu seperti yang dikatakan oleh Herodes dalam Yohanes 14 ayat 2. Orang banyak juga mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Elia. Sebab Tuhan Yesus Kristus melakukan banyak sekali mujizat seperti yang dilakukan oleh Nabi Elia. Orang banyak juga menyebut Yesus Kristus sebagai Yeremia atau menyebut Yesus Kristus sebagai salah seorang dari para nabi-nabi Tuhan. Tapi bagi Petrus, bagi para murid,
Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup itu. Maka Tuhan Yesus menyebut Petrus ini. Kita lihat bersama. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Tuhan menyebut Simon sebagai orang yang berbahagia. Tuhan Yesus menyebut dia secara lengkap sebagai Simon, anak Yunus. Sebagai bukti bahwa Tuhan Yesus mengenal Petrus, mengenal Simon ini secara pribadi. Tahu persis siapa muridnya ini. Orang yang percaya seperti Petrus adalah orang yang sungguh layak untuk berbahagia. Orang yang mengenal Yesus Kristus secara pribadi sebagai Mesias adalah orang yang berbahagia. Sebab apa Bapak Ibu? Sebab tahu pasti apa yang dipercayainya. Sebab tahu pasti siapa Yesus Kristus. Sebab tahu pasti dialah sumber imannya. Tahu persis siapa yang diimaninya. Dia adalah Yesus Kristus, anak Allah yang hidup itu. Yang dinyatakan oleh para nabi sebelumnya. Dikatakan oleh Allah melalui malaikatnya. Bahkan Allah pun menyatakan, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan. Maka berbahagialah kita. Jika kita mengimani dan mengakui, percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang diurapi itu, yang diutus Allah untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan manusia, dunia, seluruh bangsa. Yang kedua juga kita bisa melihat Bapak Ibu, bahwa Yesus menyebut Petrus, mengatakan bahwa Bapa di surgalah yang menyatakannya. Bukan akal budi Petrus, bukan pengertiannya, bukan pengajaran, bukan penjelasan orang lain, tapi Allah di surga yang menerangkan, yang menjelaskan, yang menaruh hikmat itu kepada Petrus. Kalau kita bisa menyatakan percaya, mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, itu adalah karena Bapa di surga menolong kita untuk mengerti dan menyatakannya, mengatakannya, mengakuinya. Hal ketiga adalah Yesus menyebut Petrus sebagai batu yang hidup. Dan aku pun berkata kepadamu, ayat 18, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yesus, dia sebagai kepala jemaat, yang kepada Yesus Kristus, kepadanya lah segala penghakiman, segala kuasa berasal. Dia menyatakan bahwa akan mendirikan jemaatnya di dunia ini.
jemaat yang menjadi milik Kristus sendiri. Jemaat di mana di dalamnya orang-orang terpilih, istimewa, yang dipisahkan dari dunia untuk menerima kasih karunia-Nya. Orang-orang yang terpilih, dipilih untuk menjadi pihak yang mendapatkan limpahan kasih karunia-Nya. Dia yang akan mendirikan jemaat-Nya. Dia yang akan membangun hubungan yang istimewa antara Allah dan umat-Nya melalui Tuhan Yesus Kristus. Jemaat-Nya akan dibangun di atas dasar batu karang, di atas dasar yang kokoh, yang kuat, yang tahan lama, yang tidak akan mudah runtuh, yang tidak akan mudah roboh. Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, kasih karunia itu diberikan kepada Petrus. Petrus akan menjadi seorang murid yang kokoh, berpendirian, murid yang kuat dan teguh, yang juga bisa diandalkan oleh rekan-rekannya, murid-murid yang lain, yang dikaruniai Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa rohani, yang dikaruniai Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa-Nya, kuasa dari kerajaan Allah itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perkataan ini diperkatakan Tuhan Yesus kepada Petrus. Tapi perkataan ini juga menjadi kekuatan bagi gerejanya, umat-Nya dimanapun berada. Yesus sudah membangun jemaat-Nya di atas landasan yang kokoh. Petrus adalah salah satu murid-Nya yang pada akhirnya pergi keluar untuk menyatakan kasih karunia Allah, kasih karunia Yesus Kristus bagi dunia ini. Maka kita, gerejanya, umat Allah di tempat ini pun mendapatkan kasih karunia yang sama. Yesus bisa mendirikan jemaat melalui murid-murid-Nya. Murid-murid-Nya, Petrus, mendirikan jemaat Yesus dimanapun berada. Mereka pergi keluar. Dan kitalah buah dari kasih karunia dari orang-orang yang setia untuk mengerjakan perintah Yesus Kristus untuk murid-murid-Nya mendirikan jemaat, mendirikan gereja. Kitalah buah nyata itu. Kitalah gereja, umat Tuhan itu. Jemaat Yesus Kristus yang bertumbuh di atas landasan yang kokoh, yakni batu yang hidup itu. Kita harus memegang dengan keyakinan, dengan iman kuat bahwa Yesus Kristus akan menolong kita di tengah-tengah situasi apapun. Dia berkata di dalam firman Tuhan, dan alam maut tidak akan menguasainya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, betapa banyak umat Tuhan, jemaat Tuhan menghadapi tantangan yang teramat berat, dikuasai oleh ketakutan, dikuasai oleh kekhawatiran, dikuasai oleh kehendak pribadi, dosa-dosa. Hari ini kita bersama-sama diingatkan, diteguhkan kembali bahwa kuasa dosa itu telah dipatahkan. Alam maut itu telah dikalahkan oleh Yesus Kristus dan tidak akan menguasai umatnya, tidak akan menguasai kita. Maka hiduplah di dalam kasih karunia-Nya, karena dengan kasih karunia-Nya kita memiliki kekuatan untuk bisa tetap kokoh, teguh, berdiri kokoh di tengah segala situasi yang ada. Situasi yang tidak gampang, yang sulit ini. Mari sebagai jemaat Yesus Kristus kita saling bergandengan tangan. Kita saling menguatkan. Kita saling menopang satu dengan yang lainnya. Saat ini adalah saat di mana kita harus kembali mengeratkan pegangan tangan. Kita kembali untuk saling bersatu padu. Hidup sebagai jemaat Yesus Kristus yang kokoh di atas landasannya. Tidak ada dasar lain yang telah diletakkan selain Yesus Kristus. Dasar yang telah diletakkan oleh Yesus Kristus. Mari bangkit kembali di tengah situasi saat ini. Berat, ya. Membuat limbung, iya. Membuat kita benar-benar mengalami beban yang berat. Sulit untuk melangkah. Sulit untuk menjalani hidup. Tapi ingatlah, Dialah batu yang kokoh, batu yang hidup itu. Dia akan menolong dan menyertai kita sekalian. Mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, kamilah jemaat. Kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Kami adalah umat pilihan-Mu. Imamat rajani ya Tuhan. Kami Engkau tempatkan di dunia ini untuk mendapatkan limpahan kasih karunia-Mu. Maka di tengah situasi saat ini, teguhkanlah kami Tuhan. Biarlah kami terus dikokohkan iman percaya kami. Diberkati dengan kekuatan-Mu. Hanya Engkaulah Tuhan, dasar kehidupan kami, dasar iman kami. Kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya mengundang kita untuk berdiri. Kita akan menyatakan komitmen kemuridan bersama. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am,
marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Hari ini kita akan bersama menaikkan doa syafaat. Mari kita satukan hati dalam menaikkan syafaat. Kita akan menaikkan pujian penebus. Dengarlah permohonan hamba. Kita akan bersama menaikkan doa syafaat kita. Bapa kami yang ada di surga, di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami menyatukan hati bersama ya Tuhan. Segenap jemaat-Mu di GKMI Jekulo dan Pos Poncomulyo. Bagaimana kami terus mendukung doa bagi segenap jemaat-Mu yang dalam proses pemulihan kesehatan. Untuk Bapak Ferry Kurnia, untuk Ibu Ngadinah, untuk Ibu Salim, untuk Ibu Yuli Supardi, untuk saudara-saudari kami yang lainnya yang saat ini sedang mengalami lemah tubuh. Tuhan, Engkau memulihkan di dalam nama-Mu. Kami juga berdoa bagi segenap jemaat senior kami. Diberkatilah mereka satu persatu Tuhan. Untuk Ibu Ngadinah di Poncomulyo, Ibu Yulianti Junaidi di Jakarta, Ibu Lim Yohana, untuk Bapak Hadi Siswoyo dan yang lainnya Tuhan. Diberkati, disertai, kesehatan mereka selalu terjaga dengan baik. Tuhan, kami bersyukur juga bersama dengan jemaat yang Tuhan karuniai dengan buah kandungan.
Kami berdoa ya Tuhan Yesus Kristus untuk Ibu Lingling dan Ibu Tatu. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Diberkatilah mereka dan buah kandungan anak yang dikandung. Kami bersyukur bersama dengan Ibu Sonya yang telah melahirkan anak ya Tuhan. Kami menyatakan di hadapan-Mu, Engkau baik bagi Ibu Sonya yang menyertai proses persalinan beberapa waktu yang lalu. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang melaksanakan proses belajar di rumah. Mereka diberkati, ditolong oleh Tuhan Yesus. Orang tua mereka dapat mendampingi dan menyertai. Tentu tidak mudah bagi mereka, tapi tolonglah Tuhan. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang dalam masa studi akhir dan praktek. Kami berdoa bagi saudari Gata. Kami berdoa bagi saudari Shirley. Kami berdoa untuk saudari Yokebet. Kami berdoa untuk saudari Lena. Tuhan menolong mereka. Bersama dengan saudara Andreas. Bersama dengan saudari Maya. Yang saat ini sudah menjalankan sidang skripsinya. Kami bersyukur untuk saudari Maya yang telah menyelesaikan persidangan skripsi dan saat ini menunggu waktu untuk diwisuda. Tuhan menolong mereka. Kami pun menyerahkan anak-anak kami yang ada di luar kota. Tuhan, kami menyerahkan pertumbuhan rohani jemaat saat ini. Kesehatan di tengah pandemi saat ini Tuhan Yesus. Pergumulan perekonomian. Tuhan, tentu ini tidak mudah. Tolonglah jemaat-Mu ini Tuhan. Cukupkanlah segala kebutuhan yang ada. Dan kami berdoa untuk setiap pekerjaan jemaat-Mu Tuhan. Siapapun jemaat-Mu tentu saat ini mengalami kesulitan yang tidak mudah di tengah situasi ini. Berkat-Mu melimpah bagi mereka Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat kami yang bekerja di bidang medis. Jemaat yang bekerja di rumah sakit tanpa terkecuali. Tolong Tuhan, mereka ada di garis terdepan dalam situasi pandemi saat ini. Jagai, karuniai dengan kesehatan-Mu. Tolong Tuhan Yesus, beri kekuatan, berikan kami, jemaat-Mu, para medis, dan yang bekerja di rumah sakit, penyertaan. Hanya Engkaulah Tuhan, tempat mereka bersandar. Karuniakan kekuatan dan kesehatan yang daripada-Mu. Tuhan, kami berdoa, kiranya kasih karunia-Mu menyertai bagi bangsa dan negara kami di tengah situasi saat ini. Kami berdoa untuk presiden dan segenap jajarannya. Kami memohon menyatukan hati bersama dengan umat-Mu dimanapun berada, gereja-gereja-Mu, kiranya bergandengan tangan, terus berdoa di hadapan-Mu, berseru di hadapan-Mu, untuk Tuhan segera Engkau lalukan Tuhan pandemi ini. Kiranya pandemi COVID-19 segera dilalukan, segera dijauhkan, segera diangkat dari bangsa dan negara kami, dari seluruh rakyat Indonesia dan bahkan seluruh warga dunia ini Tuhan. Kami hanya berseru kepada-Mu karena Engkau yang berkuasa, Engkau yang memiliki kuasa atas semuanya. Tuhan,
Tolonglah kami. Jadikan kami bersatu padu. Hari ini pun kami berdoa secara khusus bagi PIPKA. Bulan Mei adalah bulan misi PIPKA. Maka kami berdoa ya Tuhan untuk segenap pekerjaan pelayanan PIPKA di dalam penjangkauan jiwa, pembukaan, perintisan gereja-gereja di seluruh Indonesia. Tuhan, Engkau memberkati gereja-gereja cabang PIPKA, jemaatnya, hamba-hamba Tuhannya, para pengurusnya, dan terkhusus pada bulan ini PIPKA berulang tahun ke-55. Berkat-Mu melimpah atas PIPKA. Kami berdoa secara khusus untuk Pendeta Suko Pujiono yang pada Selasa ini, tanggal 5 Mei ini, akan dilantik menjadi Ketua Umum PIPKA. Berkat-Mu melimpah Tuhan. Engkau yang memilih, Engkau yang menetapkan, Engkau yang memampukan Pendeta Suko Pujiono. Karuniakan hikmat-Mu, kekuatan yang daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucapkan syukur. Mari bersama-sama kita akan menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Saya mengundang kita berdiri sebagaimana firman Tuhan yang akan mendasari persembahan kita. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Saudara, marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita ini bagi Dia yang sudah mengasihi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan memberikan persembahan ini sebagai ucapan syukur kami. Memang tidak sebanding dengan kasih karunia-Mu, dengan berkat-Mu. Tapi kami mau memberikan dengan segenap hati kami. Sucikan, kuduskan. Amin. Muliakanlah Tuhan.
kita telah mengakhiri ibadah rumah kita masing-masing. Mari sandarkanlah segala sesuatu hanya kepada Dia. Seperti pujian ini yang akan kita nyanyikan bersama, bersandar padanya yang kekal. Mengundang kita berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, salam kasih, salam damai untuk Bapak, Ibu, dan keluarga yang ada. Di tengah-tengah situasi seperti ini, tetaplah kuat, tetaplah bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan selalu ingatlah untuk tidak hilang pengharapan. Jaga kesehatan senantiasa. Jaga keluarga kita. Dan terus satukan hati di dalam segala sesuatu. Tuhan akan menolong kita. Mari bisa memberikan salam satu dengan yang lainnya. Selamat hari Minggu. Selamat berbakti tentunya, selamat menikmati kebersamaan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti
percaya sampai mujizat menjadi